ini tahapan pertama seperti ini. Tahapan keduanya adalah bentuk burung, benar-benar burung. Bener-bener burung ya. Burung. Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK di vlog Tanya Sejarah. Nah, kali ini vlog pertama program terbaru dari Tanya Sejarah. Nah, kita bikin vlog tentang situs-situs sejarah. Kali ini kita berada di halaman di depan rumahnya Max Yusuf Al-Qadri, yaitu beliau adalah sekretaris pribadi Sultan Hamid II. Nah, kita nanti akan mengulik-ngulik informasi di dalam kediamannya Pak Max Yusuf Al-Qadri ini, sekdinya Sultan Hamid II. Seperti apa? Pantengin terus vlog ini. Sekarang kita sudah ada di dalam di kediamannya Max Yusuf Al-Qadri. Ini ada foto-foto bersejarah, foto-foto penting. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, bincang-bincang dengan salah satu putranya Max Yusuf Al-Qadri. Kita lihat dulu. Sekarang ini sudah ada putranya Pak Max Yusuf Al-Qadri. Halo, dengan Bang Sani. Sani. Nama lengkapnya siapa? Sani Al-Qadri. Sani Al-Qadri. Nah, boleh dong nanti dibantu untuk dipandu jelasin beberapa sejumlah koleksi foto bersejarah Pak Max Yusuf Al-Qadri selaku sekretaris pribadinya Pak Sultan Hamid II. Yeah. Nah, mungkin bisa dijelasin satu-satu sambil jalan. Ini almarhum ayah saya, Mas Al-Qadri. Ayah meninggal tahun berapa, Bang? 2019 ya. Oke. Jadi beliau udah berapa lama mendampingi Sultan Hamid? Belasan tahun. Belasan tahun. Dia sejak almarhum ayah saya di Jakarta itu tahun 66-an sampai Sultan Hamid meninggal tahun 78. Oke. Ini teman-teman video sosok dari Pak Max Yusuf Al-Qadri, sekretaris pribadinya Sultan Hamid II. Ya di sini Sultan Hamid II itu saat dia masih muda, dia sebagai Sultan Pontianak. Ini terlihat juga kan ya. Terus juga dia waktu dengan pakaian militernya. Itu usia berapa ya Mas kira-kira? Kalau yang ini dia masih usia 30-an ya. Dan kalau yang ini kan dia masih usia ya 30-an hampir sama. Itu yang tengah ini dia udah agak 50-an sekian. Ini koleksi dari ayah saya. Lalu sini Sultan Hamid di forum-forum internasional. Di sini juga ada Sultan Hamid dengan petinggi-petinggi pembesar bangsa. Dapat dilihat semua situ. Ada siapa aja itu di situ? Dapat dilihat ini ada Soekarno, ada Hatta juga. Ada Hatta. Lalu di sini kita bisa lihat ya ini ada di konferensi besar KMB. Kalau yang ini sejarah tentang Lambang Garuda rancangan Sultan Hamid. Bisa dilihat ini alurnya, alurnya dia. Dari mulai awal hingga akhirnya bisa terlihat seperti yang di atas. Yang paling berharga itu pasti tentu dari aslinya ini ya. Asli lambang negara ini, sketsa aslinya itu masih ada sama kami yang dipegang oleh almarhum orang tua saya. Itu kita punya di sini aslinya dan sudah menjadi cagar budaya nasional tahun 2017. Ada ya? Nanti saya tunjukin aslinya, saya tunjukin nanti pasti. Oke. Ini awalnya seperti ini. Gambar lambang negara rancangan Muhammad Yamin, ini rancangannya ya. Ini yang ditolak. Yang ditolak tapi ini. Oke. Karena ada matahari. Iya, ada mataharinya. Jepang. Iya. Menarik. Nah, ini
yang diterima. Ini yang pertama. Iya, yang pertama. Dia masih bentuknya manusia. Kepalanya kepala manusia. Ini mirip di candi mana ya? Ada Ya, di Jawa, memang, Candi Jawa Tengah. asal dari candi memang. Karena kan Garuda itu kan mitologi dari mitologi Jawa gitu kan. Kerajaan-kerajaan Jawa. Kita lihat ini. Oh, ini. Jadi teman-teman, vlog Tanya Sejarah kita bisa lihat bentuk wujud aslinya kayak gini. Untuk model pertama sebelum kemudian disempurnakan seperti ini. Ini tahap untuk menuju penyempurnaan ya, masih Ya, cengkramannya ke depan. ke depan, betul. Ada dua tahap. Ada dua tahapan. Tahapan pertama itu lambang Garuda yang masih berbentuk manusia, badan manusia itu. Dan yang tahapan kedua adalah yang sudah berbentuk burung elang Raja Wali. Makanya kenapa Sultan Hamid itu menamakannya burung elang Raja Wali Garuda Pancasila. Karena memang dia mengambil dari burung elang Raja Wali. Oke, itu tadi tahapannya ada dua ya. Ya, tahapan ada dua. Yang tadi kita lihat ini tahapan pertama seperti ini. Tahapan keduanya adalah bentuk burung, benar-benar burung. Bener-bener burung ya. Burung ya. Kalau yang awal kan ada Garuda itu kan mitologinya kan karena manusia burung kan ya, manusia. Seperti itu. Oke. Ya, kalau ini hasil rancangan aslinya Sultan Hamid, lambang Garuda Pancasila itu sudah hampir mencapai tahap akhir, di mana perbedaannya bentuk kaki itu masih menghadap ke belakang. Oh iya, ini yang menghadap ke belakang ya. Betul, menghadap belakang. Sedangkan setelah ini akan mendapatkan penyempurnaan yang direkomendasikan oleh Presiden Soekarno saat itu. Ini tahap terakhir sebenarnya. Tahap terakhir. Ini terakhir. Bukan tahap ini terakhir, penyempurnaan terakhir dari yang tadi kurang nampak ya, jelas. di mana kakinya sudah sudah menghadapnya sudah berbeda dengan yang tadi, dan di sini sudah tertulis jelas bahwa rancangan ini adalah rancangan final yang merupakan lambang negara kita. Oh, itu yang terakhir ya. Betul, dan ini sudah final. Ya, mendapatkan disposisi oleh Soekarno. Setelah ini baru digambar ulang nanti, dilukis ulang waktu itu. Ini asli ya? Ini asli. Manuskrip asli. Ini asli. Ini benar-benar sketsa asli yang kami simpan. Memang ini sudah usianya 50 tahun, 70 tahun. Itu bisa dibacain tulisannya apa sih? Bahasa ini. Intinya bahwa ini adalah hasil final untuk lambang negara dan dapat digunakan untuk lambang negara yang sah, bangsa kita, negara kita. Oke. Ini ada tulisannya I'm Sultan Hamid JM. JM ya itu. Ya. Sultan Hamid, Menteri Negara, menurut pendapat saya ini masih ejaan lama teman-teman, masih ejaan lama, jadi saya itu pakai J saja itu. Oke. Agak susah sih membacanya, tapi bisa disaksikan di situ. Bisa nanti saya screenshot lah biar nanti teman-teman bisa membaca lebih jelas begitu. Ini masih orisinal, ini peninggalan yang orisinalnya ya, ini. Betul. Bentuknya. Dan ini yang ini masih pakai goresan tangan ya. Goresan tangan ya. Makanya ini benda inilah yang menjadi benda cagar budaya tingkat nasional yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi itu menterinya. Jadi nanti rencananya mau untuk dipasang di sini? Ya, rencananya kita akan pasang, kita akan pajang lah istilahnya, supaya nanti teman-teman semua, adik-adik bisa ikut mengakses ya, bisa datang melihat langsung bahwa ini hasil karya rancangan lambang negara yang asli seperti ini, dan tahap-tahapannya seperti apa, dan juga mungkin semakin mengenal siapa sih Sultan Hamid II, perancang lambang negara itu. Oke, terima kasih Mas. Oh, yang bagian atas ini apa ini?
Oh ini cuman ini sih dari on tua saya nulis. Oh itu, jadi Pak Max ya? Ya. Oke. Jadi semuanya ini benda-benda bersejarah ini disimpan langsung oleh Pak Max Yusuf ya? Betul sekali. Nah rencana ini mau dibikin museum atau apa di kediaman Pak Max? Insya Allah kita akan membuat museum mini Sultan Hamid II di Jakarta. Sedangkan di Pontianak kemungkinan juga insya Allah akan ada juga museum besarnya di sana. Amin, mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa segera cepat rilis ya. Amin. Kami minta doanya dari teman-teman saudara semua. Oke, terima kasih Bang Sani. Ya, terima kasih.